Seorang konglomerat mengadakan pesta di rumahnya. Dia berkata kepada semua tamu, "Saya berani bertaruh 5 miliar, bahwa tidak ada seorang pun yang berani melompat ke kolam saya, yang berisi buaya sepanjang 15 kaki." Baru saja ia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang terjun ke kolam itu. Semua orang pun berbalik dan melihat Bimo yang sudah berada di kolam itu, bertarung habis-habisan dengan buaya. Dia melayangkan pukulan, bergulat, dan membanting buaya layaknya seorang ahli seni bela diri. Dia bahkan melempar buaya itu ke udara. Akhirnya Bimo berhasil menaklukkan buaya hingga tak berdaya. Dengan kelelahan dia keluar dari kolam sementara semua orang menatapnya takjub dan tak percaya. Konglomerat itu berkata, "Baiklah, sepertinya saya berhutang padamu 5 miliar. "Ah, tidak usah kawan," jawab Bimo. Konglomerat itu berkata lagi, "Ayolah, biarkan saya memberimu sesuatu. Bagaimana kalau sebuah mobil Ferrari baru atau jam tangan mewah?" Bimo kembali menjawab, "Tidak, terima kasih." Konglomerat itu bingung lalu bertanya, "Lalu apa yang kamu mau?" Bimo menjawab, "Aku cuma mau tahu siapa bajingan yang mendorongku." Seorang konglomerat mengadakan pesta di rumahnya. Dia berkata kepada semua tamu, "Saya berani bertaruh 5 miliar, bahwa tidak ada seorang pun yang berani melompat ke kolam saya, yang berisi buaya sepanjang 15 kaki." Baru saja ia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang terjun ke kolam itu. Semua orang pun berbalik dan melihat Bimo yang sudah berada di kolam itu, bertarung habis-habisan dengan buaya. Dia melayangkan pukulan, bergulat, dan membanting buaya layaknya seorang ahli seni bela diri. Dia bahkan melempar buaya itu ke udara. Akhirnya Bimo berhasil menaklukkan buaya hingga tak berdaya. Dengan kelelahan dia keluar dari kolam sementara semua orang menatapnya takjub dan tak percaya. Konglomerat itu berkata, "Baiklah, sepertinya saya berhutang padamu 5 miliar. "Ah, tidak usah kawan," jawab Bimo. Konglomerat itu berkata lagi, "Ayolah, biarkan saya memberimu sesuatu. Bagaimana kalau sebuah mobil Ferrari baru atau jam tangan mewah?" Bimo kembali menjawab, "Tidak, terima kasih." Konglomerat itu bingung lalu bertanya, "Lalu apa yang kamu mau?" Bimo menjawab, "Aku cuma mau tahu siapa bajingan yang mendorongku." Kimomongan. Namun ajaibnya, anak itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki anak-anak lainnya. Ketika umur anak itu menginjak usia 4 tahun, ia sudah lancar berbicara, membaca buku, dan meramal masa depan. Melihat kemajuan anaknya itu, orang tuanya pun sangat bangga. Namun pada suatu ketika, anak itu meramal bahwa umurnya tinggal setahun, umur ibunya tinggal 2 tahun, dan umur ayahnya tinggal 3 tahun. Orang tuanya sangat ketakutan, dan benar saja, ramalan itu pun terjadi. Setahun kemudian, anaknya meninggal. Lalu si ayah yang ingat akan kematian istrinya 2 tahun lagi, dengan cepat mengasuransikan istrinya dalam jumlah besar. Dan benar saja, setahun kemudian, istrinya meninggal. Lantas, karena si ayah sudah mendapatkan uang asuransi istrinya, ia pun tak lupa untuk bersenang-senang dengan menghabiskan uang itu untuk pesta. Singkat cerita, tibalah malam terakhir untuk si ayah. Di malam itu, dia mabuk sampai larut malam. Tapi anehnya, keesokan paginya ia terbangun tanpa terjadi apa-apa. Namun ketika ia ingin ke kamar mandi, ia menemukan supir pribadinya telah tergeletak dan meninggal. Pada suatu ketika, hiduplah seorang ratu yang sangat cantik dan seksi. Mardi terobsesi dengan sang ratu karena kecantikannya, tetapi dia tahu bahwa jika dia mencoba menyentuhnya, hukumannya adalah mati. Dia pun menceritakan keinginannya ini kepada temannya, Johnny, yang merupakan penasihat utama sang raja. Johnny berkata bahwa dia bisa membantu Mardi mendapatkan keinginannya, namun ia harus membayar 1000 keping koin emas. Mardi pun setuju. Johnny lalu membuat rencana. Dia diam-diam memasukkan sedikit bubuk gatal ke dalam bra sang ratu saat dia mandi. Tak lama ratu mulai merasa gatal. Ketika dipanggil ke ruang kerajaan untuk mencari solusi, Johnny memberitahu raja dan ratu bahwa hanya ada satu cara untuk menyembuhkan gatal tersebut, yaitu dengan air liur khusus. Dia menyarankan bahwa hanya air liur Mardi yang bisa menyembuhkan gatal tersebut. Raja pun segera memanggil Mardi ke kamar mereka. Johnny lalu memberikan bubuk penawar gatal pada mulut Mardi, dan Mardi pun melakukan tugasnya. Setelah gatal sang ratu hilang, ratu merasa lega, dan Mardi dipuji sebagai pahlawan. Johnny kemudian menagih 1000 keping koin emas dari Mardi. Namun Mardi mengabaikan itu karena dia tahu Johnny tidak akan bisa mengadu kepada raja. Karena kesal, keesokan harinya Johnny memasukkan bubuk gatal yang sama ke celana dalam sang raja. Ada seorang anak laki-laki yang sangat populer di sekolahnya. Ibunya yang hanya memiliki satu mata, bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolahnya. Karena itu, dia tidak ingin terlihat bersama ibunya. Suatu hari, sang ibu datang ke kelasnya untuk menanyakan nilai-nilainya. Teman-temannya langsung tertawa saat tahu bahwa itu ibunya. Karena malu dengan pekerjaan dan penampilan ibunya, dia mulai membenci ibunya. Setelah beranjak dewasa, dia meninggalkan rumah, menikah, dan tidak pernah lagi berbicara dengan sang ibu. Suatu hari, ibunya datang mengunjungi rumahnya, tapi anak-anaknya ketakutan berteriak, "Ayah, ada wanita aneh!" Dia pun marah dan menyuruh ibunya pergi. Beberapa waktu kemudian, dia merasa bersalah dan ingin meminta maaf. Namun saat dia tiba di rumah ibunya, tidak ada yang menjawab. Setelah bertanya ke tetangga, dia baru tahu kalau ibunya sudah meninggal. Di dalam rumah, dia menemukan sebuah surat dari ibunya. Air matanya mulai mengalir saat membaca isi surat itu yang berbunyi, "Nak, saat kamu berusia 4 tahun, kamu dan ayahmu mengalami kecelakaan mobil. Ayahmu meninggal, dan kamu kehilangan satu mata. Ibu tidak ingin kamu dibully di sekolah, jadi ibu memberikan satu mata ibu untuk kamu. Selama ini kamu telah melihat dunia melalui mata ibu. Ibu sangat menyayangimu, nak."
Suatu hari seekor anjing yang tersesat sedang berkelana di hutan untuk mencari jalan keluar. Dari kejauhan seekor harimau mendekatinya sambil berkata, "Aku akan memakannya. Aku belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Ini adalah menu baru." Anjing yang menyadari hal ini pun panik. Ketika dia mencoba melarikan diri, dia melihat ada tulang di dekatnya dan mendapat ide. "Daging harimau itu enak sekali ya," dia berbicara dengan suara keras. Si harimau tiba-tiba berhenti dan berkata, "Waduh, sepertinya binatang ini lebih kuat dari kelihatannya. Sebaiknya aku lari." Seekor monyet yang sedang memperhatikan dari pohon berpikir, jika dia memberitahukan hal tersebut kepada harimau, dia akan mendapat imbalan. Setelah diberitahu bahwa anjing tadi menipunya, si harimau menjadi marah dan berkata, "Naiklah ke punggungku, aku akan membawamu bersamaku." Monyet dan harimau itu kembali menghampiri anjing. Ketika anjing melihat mereka dari jauh, ia semakin panik. Anjing berpikir dan berpikir setelah monyet dan harimau itu semakin dekat. Kemudian anjing mendapat ide lain dan berteriak, "Di mana monyet itu? 1 jam yang lalu aku menyuruhnya membawa harimau lagi." Suatu hari di kelas, guru bertanya, "Beri ibu 1 kata yang bisa membuat ibu marah atau kesal." Maya mengangkat tangannya. Sang guru berkata, "Silakan Maya." Maya menjawab, "Jelek." Guru berkata, "Kerja bagus Maya, tapi itu belum bikin ibu marah atau kesal. Siapa lagi?" Aris kemudian berdiri dan berkata, "Bodoh." Guru berhenti sejenak, memeriksa perasaannya lalu berkata, "Usaha yang bagus Aris, tapi tetap saja belum bikin ibu marah atau kesal. Ayo siapa lagi?" Kelas menjadi hening, tidak ada yang mengangkat tangan. Bahkan Joni kecil pun tampak takut dipanggil. Sampai-sampai dia menghindari kontak mata dengan gurunya. Guru melihat ke arah Joni dan berkata, "Bagaimana dengan kamu Joni? Beri ibu 1 kata yang bisa membuat ibu marah atau kesal." Joni kecil pun berdiri dan dengan gugup menjawab, "Apa? Beri ibu 1 kata yang bisa membuat ibu kesal." Ulang guru. Joni kecil berkata lagi, "Apa? 1 kata yang bisa buat ibu kesal? Apa? Apa yang gak kamu ngerti Joni? Ibu bilang beri 1 kata yang bisa buat ibu kesal. Apa? Apa maksudmu apa? Joni, keluar, sekarang." "Apa?" Ada 4 ayah yang sedang ngobrol santai tentang betapa suksesnya anak-anak mereka. Ayah pertama berkata, "Anak laki-laki saya jadi dokter yang sangat sukses dan hebat. Dia mau liburan ke Paris bareng pacarnya selama 1 bulan minggu depan." Ayah kedua berkata, Itu mah biasa-biasa aja. Anak laki-laki saya jadi advokat yang sukses, dan baru aja beliin Ferrari baru buat pacarnya." Ayah ketiga berkata, "Itu masih belum apa-apa. Anak laki-laki saya jadi pejabat bank. Dia baru aja beliin rumah besar dan mewah buat pacarnya dan membiarkan pacarnya memilih semua perabotan rumah tanpa batas." Kemudian mereka menatap ke ayah terakhir dengan harapan. Dia menghela napas dan berkata, "Sayangnya, anak perempuan saya cuma kerja di salah satu bar dan menjalin hubungan dengan banyak pria sekaligus. Tapi mereka suka ngasih anak saya banyak hadiah." Tiba-tiba, seorang gadis cantik datang mengendarai Ferrari yang masih baru. Dia membuka pintu mobilnya dan mulai ngobrol dengan ayah yang terakhir. "Hai ayah, senang bisa ketemu. Aku mau minta tolong bisa jaga dan rawat rumah mewahku. Masih banyak perabotan yang harus dikirim dan aku mau liburan ke Paris selama sebulan penuh."